Ini hati-hati banget ya, penting untuk para perempuan yang sedang hamil, anak-anak perempuan ya, ataupun orang tuanya juga paling penting ya, jangan memberikan jamu-jamuan atau obat-obatan yang tidak sesuai petunjuk dokter pada ibu hamil ya. Jadi pasien saya ini hamil di umur 14 tahun, yang pasti belum menikah, kehamilan disembunyikan, tidak pernah periksa kehamilan karena merasa belum punya pasangan ya. Terus kemudian juga sudah sampai lewat bulan. Jadi hari perkiraan lahirnya itu sudah lebih dari seminggu. Hari perkiraan lahir biasanya dokter mengatakan tanggal perkiraan lahir itu 40 minggu. Masih bisa kita tunggu sampai 41 minggu. 41 minggu belum ada tanda-tanda persalinan, datanglah ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan. Bisa apa enggak lahir normal? Kalau bisa lahir normal, biasanya dokter kandungan akan mencoba dengan memberi obat terangsang. Tapi kalau ada penyulit pada ibu dan bayi yang tidak memberikan harapan untuk lahir normal, ya tentunya akan di SC ya. Jadi pasien saya ini karena nggak pernah periksa kehamilan sama sekali, akhirnya kehamilan sudah lebih dari 41 minggu ya, sudah menuju 42 minggu, artinya 10 bulan ya. Diputuskanlah sama orang tuanya untuk diberikan rumput Fatimah. Ini yang paling bahaya, karena mendapat rumput Fatimah katanya dari keluarga yang baru pulang pergi haji. Rumput Fatimah ini isinya disinyalir mengandung oksitosin. Cairan oksitosin itu tujuannya adalah untuk obat perangsang ya, untuk memberikan kontraksi atau untuk menambah kontraksi agar ada kemajuan persalinan pada persalinan yang nggak maju-maju ya. Kalau semuanya aman, hanya masalahnya kontraksi kurang, biasanya diberikan obat terangsang supaya menambah pembukaannya supaya cepat lahir. Biasanya kita memberikannya tuh hanya setengah ampul, sangat sedikit. Itu pun dimasukkan ke dalam cairan RL 500 cc ya, dan kita berikan mulai 8 tetes per menit ya, naik 15 menit 4 tetes. 15 menit lagi 4 tetes, terus diberikan tiap 15 menit naik 4 tetes sampai maksimal 40 tetes per menit ya. Itu diberikan terus setiap 15 menit, ditambah tetesannya dengan sangat kecil dan selalu diobservasi detak jantung bayinya. Kenapa? Karena oksitosin ini punya efek samping yang berat. Pertama, kalau terlalu berlebihan diberikan ya, atau terlalu cepat diberikan, bisa menimbulkan gawat janin ya. Juga bisa menimbulkan ruptur uteri ya, atau robekan di segmen bawah rahim yang jelas akan membuat ibunya bisa terancam nyawanya dan bayinya juga. Dan pasien saya ini benar kejadian. Habis minum rumput Fatimah satu gelas loh ya. Kita di rumah sakit memberikannya sangat sedikit sekali dan dipantau tiap 15 menit. Itu diberikan 1 gelas. Sudah tidak tahu berapa ukurannya kan, tidak jelas ukurannya di dalam rumput Fatimah itu. Habis diminum langsunglah perutnya kesakitan sekali ya. Dibawa ke rumah sakit, ternyata bayinya sudah meninggal ya. Dan sudah ada tanda robekan di segmen bawah rahim atau ruptur uteri ya, robekan di uterus di rahimnya. Itu jelas akan mengancam ibu dan bayinya. Langsung masuk ruang operasi, kita operasi. Pertama ibunya terancam nyawanya, alhamdulillah masih untung selamat. Bayinya sudah meninggal, umur 14 tahun ya, sudah mendapatkan tindakan operasi dengan kondisi di mana rahimnya sudah robek ya. Artinya dalam waktu kedepannya nanti tentu pemulihannya pun akan butuh waktu lama ya. Dan tentunya kedepannya nanti ya jelas nanti kalau hamil lagi ya harus operasi lagi ya. Jadi hati-hati melakukan tindakan atau minum obat-obatan atau minum jamu-jamuan meskipun kata-kata orang tua adat mengatakan seperti itu, tapi tolong konsultasikan dulu ke dokter kandungan terdekat, karena kalau ada apa-apa seperti ini ya tentu yang rugi nggak cuma pasiennya, keluarga pasien ya, dokternya juga pasti akan sangat stres, akan sangat tertekan karena merasa gagal membantu ibu ini. Walaupun ibunya nggak pernah kontrol ke dokter, tapi sebagai dokter maunya pasien itu datang, masuk dengan bahagia, pulang dengan bahagia, nggak mau ada yang menderita. Apalagi ini yang terancam adalah nyawa ya. Masih alhamdulillah anak 14 tahun itu selamat. Jadi tolong saya mohon banget ya, ibu hamil periksa rutin minimal ke puskesmas ya. Kalau bisa ke dokter kandungan, USG lebih bagus. Tapi paling tidak, kalau tidak bisa sama sekali, tolonglah USG awal kehamilan sama menjelang persalinan ya kan, 2 kali paling nggak USG. Antenatal di puskesmas paling nggak 6 kali. Trimester 1 kali, trimester 2 kali, trimester 3 kali ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung dikirim ke rumah sakit atau ke dokter kandungan. Bisa dengan BPJS. BPJS sekarang udah fasilitas gratis, rujukan dari puskesmas langsung ke rumah sakit. Jadi rasanya nggak usah khawatir, untuk periksa kehamilan ini sangat mudah sekali ya. Tolong banget hati-hati, jangan sembarangan meminum jamu, obat-obatan, rumput Fatimah apalagi hukumnya haram ya, tolong banget ya. Dan tidak boleh diurut-urut saat sedang hamil karena jelas nanti efeknya bisa bikin solusio plasenta juga, plasenta lepas, bayi meninggal, ibu terancam nyawanya, semuanya akan sangat hancur dan sedih. Oke? Dokter Amira, dadah, love you all.